Harga daging sapi melambung tembus Rp160.000 per kilogram. Ratusan pedagang daging sapi di Salatiga memilih mogok berjualan. Mereka mengeluh mengalami kerugian akibat minimnya pasokan daging dari distributor. Deretan lapak daging sapi di Pasar Raya Salatiga, Jawa Tengah sepi. Tak ada transaksi jual beli seperti biasanya. Bahkan beberapa pedagang daging sapi memilih tak datang ke pasar. Ratusan pedagang daging sapi di pasar ini mogok berjualan untuk memprotes harga daging sapi yang terus melambung hingga Rp160.000 per kilogram. Mahalnya harga daging sapi ini imbas berkurangnya pasokan daging sapi dari distributor akibat kelangkaan sapi sejak beberapa minggu terakhir. Kelangkaan sapi yang setiap hari itu menaik dan menaik, tidak ada solusinya. Akhirnya penyuplai sapi itu merugi, pedagang kita semua itu semuanya merugi. Solusinya dari pemerintah bagaimana? Kita minta subsidi keringanan sapi, sapinya nyusewu yang siap potong dan tidak lama-lama dengan harga yang stabil, yang semurah-murahnya. Dengan berkurangnya pasokan, dengan sedikitnya stok, harga jadi semakin naik. Kemudian kita juga akan berkoordinasi dengan OPD terkait, khususnya Dispangtan, kemudian dari tim pengendali inflasi daerah. Aksi mogok berjualan akan terus dilakukan para pedagang selama 5 hari ke depan. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Bicara soal ekonomi pemirsa, gelaran Pekan Raya Jakarta dalam rangka HUT DKI Jakarta ke-499 menjadi ajang penting menggulirkan roda perekonomian daerah. Untuk mengetahui suasana di sana, kami sudah terhubung dengan rekan Berliana Mileni langsung di Arena PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat sore Berli, seperti apa keramaian di PRJ? Ya Berli. Ya, selamat sore. Hari ini seru sekali di Pekan Raya Jakarta yang sudah memang berlangsung berminggu-minggu begitu ya. Dan tadi saya sampai di Pekan Raya Jakarta pada sore hari dan saya melihat bagaimana keramaian dari masyarakat yang sudah memadati dan antri di berbagai gate di Pekan Raya Jakarta pada sore hari ini. Nah, bisa Anda saksikan di layar kaca Anda nih pemirsa bahwa di berbagai booth ataupun di tenan-tenan yang ada di Pekan Raya Jakarta ini sudah dipadati oleh berbagai keluarga, masyarakat yang membawa anak-anak untuk berbelanja begitu ya, berbelanja elektronik ataupun berbelanja makanan yang unik-unik yang ada di Pekan Raya Jakarta pada hari ini. Nah, kalau misalnya tadi dilihat saya berada di booth Autotech begitu ya. Nah, memang ini biasanya di booth Autotech ini sendiri sebetulnya pemirsa ini akan ada acara-acara menarik yang memang disediakan oleh iNews Media Group ataupun oleh Sindonews untuk bisa disaksikan oleh masyarakat. Nah, kalau nantinya biasanya selalu akan ada podcast begitu ya yang akan dilakukan ataupun dilaksanakan biasanya pada tanggal 25 Juni dan 26 Juni mendatang. Nah, jadi nanti masyarakat yang memang tertarik dengan dunia otomotif begitu ya dan ingin tahu banyak hal begitu ya dengan informasi-informasi mengenai otomotif, ini bisa juga datang ke booth Sindonews yang ada di belakang saya ini di tanggal 25 dan 26 Juli. Dan untuk di Pekan Raya Jakarta ini akan dibuka dari pukul 3 sore untuk di weekdays dan pukul 10 pagi di hari Sabtu Minggu ataupun di libur ataupun tanggal merah. Sementara kembali ke Anda Nadia. Baik, terima kasih Berliana melaporkan langsung dari Jakarta Fair Expo Kemayoran. Selamat bertugas kembali sambil mengekspor tenan-tenan yang ada di sana. Kita kembali ke informasi dalam negeri pemirsa. Sebanyak 947 prajurit Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Korps Marinir TNI Angkatan Laut dikukuhkan di Pantai Paruna, Malang Selatan, Jawa Timur. Upacara pembaretan dipimpin langsung Pangkormar Letjen TNI Marinir Endi Supardi. Prosesi penyematan Baret Ungu menjadi puncak dari rangkaian pendidikan Komando Korps Marinir yang telah ditempuh para prajurit remaja selama kurang lebih 2 bulan. Para prajurit petarung terlebih dahulu digembleng melalui 5 tahap pendidikan komando yang meliputi dasar komando, kelautan, hutan, gunung, perang gerilya, serta lawan gerilya. Selama belasan hari mereka berjalan kaki dengan membawa perlengkapan tempur lengkap dan melewati berbagai medan berat.
Saya berharap jadi prajurit-prajurit yang tangguh, prajurit-prajurit yang tidak cengeng, prajurit-prajurit yang profesional, siap ditempatkan di mana saja, dalam kondisi apapun. Naluri tempurnya betul-betul tumbuh dalam dadanya atau dalam jiwanya. Dengan tetap sebagai ciri khas Korps Marinir adalah prajurit yang humanis. Bea Cukai mengungkap 2 kasus impor pakaian bekas ilegal atau balpres di Jakarta dan Kalimantan Barat. Ratusan peti kemas berisi balpres siap edar disita. Puluhan ribu pakaian bekas atau balpres impor ilegal disita dari 2 pelabuhan. Dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Bea Cukai mengamankan 43 peti kemas berisi ribuan pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sementara kasus kedua pengungkapan di Pergudangan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Tim Bea Cukai menyegel ribuan pakaian bekas ilegal senilai 16,48 miliar rupiah. Pengungkapan impor pakaian bekas ilegal bertujuan untuk melindungi industri tekstil tanah air. Harga daging sapi melambung tembus Rp160.000 per kilogram. Ratusan pedagang daging sapi di Salatiga memilih mogok berjualan. Mereka mengeluh mengalami kerugian akibat minimnya pasokan daging dari distributor. Deretan lapak daging sapi di Pasar Raya Salatiga, Jawa Tengah sepi. Tak ada transaksi jual beli seperti biasanya. Bahkan beberapa pedagang daging sapi memilih tak datang ke pasar. Ratusan pedagang daging sapi di pasar ini mogok berjualan untuk memprotes harga daging sapi yang terus melambung hingga Rp160.000 per kilogram. Mahalnya harga daging sapi ini imbas berkurangnya pasokan daging sapi dari distributor akibat kelangkaan sapi sejak beberapa minggu terakhir. Kelangkaan sapi yang setiap hari itu menaik dan menaik, tidak ada solusinya. Akhirnya penyuplai sapi itu merugi, pedagang kita semua itu semuanya merugi. Solusinya dari pemerintah bagaimana? Kita minta subsidi keringanan sapi, sapinya Nyun Sewu yang siap potong dan tidak lama-lama dengan harga yang stabil, yang semurah-murahnya. Dengan berkurangnya pasokan, dengan sedikitnya stok, harga jadi semakin naik. Kemudian kita juga akan berkoordinasi dengan OPD terkait, khususnya Dispangtan, kemudian dari tim pengendali inflasi daerah. Aksi mogok berjualan akan terus dilakukan para pedagang selama 5 hari ke depan.